Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM yang di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang teman-teman di rumah, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang di hadirat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak demi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, go. Semua teman-teman di rumah kita bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus. Sama kita berkata,
Silakan teman-teman untuk dapat duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, di hari ini Tuhan, kami mau mengingat cinta-Mu yang sungguh luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak muda-Mu Tuhan dapat duduk diam untuk menyembah-Mu. Haleluya. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, thank you for your amazing grace. Thank you, Jesus. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Semua berkata, oh, I can see. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Siang hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada anugerah-Mu yang besar Tuhan. Anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami Tuhan. Tak Kau pandang hidup kami yang hancur Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau mengambil kami yang hancur Tuhan sebagai biji mata-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Tuhan, Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kepada
pada setiap kami. Untuk itu kami mau menyembah-Mu lebih lagi pada siang hari ini Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Say amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love. I can see the love in your eyes, Jesus. Laying yourself down, raising up the broken to life.
teman-teman di rumah kita angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau berkata El Shaddai, El Shaddai, Engkau Tuhan Maha Besar Tuhan. Dia besar, Yes Lord, Dia besar. Engkau lebih besar dari permasalahan kami Tuhan. Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah.
Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali hari ini, hari Minggu kedua di siang ini. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan anak-anak muda semuanya. Nah, kita masuk di bulan Februari. Hari ini tema yang saya mau bagikan adalah Take care your heart. Ya, jagai hatimu. Mari yang siap terima firman, katakan sama-sama. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Nah, adik-adik, anak-anak muda semua, sebelum saya bagi, saya perlu ingatkan hari ini kita akan ada perjamuan suci. Setelah firman ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Tolong yang ada di rumah-rumah siapkan roti dan anggurnya. Nah, mari kita buka Amsal pasal 4 ayat 23. Ayat yang sangat terkenal. Firman Tuhan berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam hidup ini kalau saya memperhatikan ya, dari mulai anak-anak muda sampai dewasa, ada sesuatu yang ironis kalau saya memperhatikan. Apa itu? Orang itu lebih suka memperhatikan apa yang nampak daripada apa yang tidak nampak. Orang lebih suka memperhatikan rambutnya, penampilannya, ya, bibirnya, matanya, ya, sehingga orang begitu rupa, ya, merawat, mendandani, mengoperasi apa yang nampak itu supaya kelihatan bagus, kelihatan cantik, ya, kelihatan menarik. Saya katakan nggak salah, tetapi Alkitab berkata ada bagian dari hidup ini yang tidak boleh kita lupakan, yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Apa itu? Adalah hati kita. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kondisi hati kita akan sangat menentukan keadaan hidup kita. Apakah kita akan mengalami kehidupan, ataukah kita akan mengalami kehancuran atau kematian. Nah, perhatikan di situ ada kata kewaspadaan. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata diligence. Diligence itu artinya rajin. Jadi Tuhan itu minta, memberi perintah kepada kita untuk menjaga hati kita dengan rajin. Ya, kata hati itu adalah salah satu kata yang paling sering dipergunakan dalam Alkitab. Itu muncul 876 kali dalam Alkitab. Berarti memang hati ini sesuatu yang sangat penting. Karena dari situlah sumber kehidupan. Kehidupan kita itu akan terpancar dalam hati kita. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat dengan jelas dari cara kita, gaya kita, dan sikap hidup kita. Kalau kita nggak jagai hati kita, maka yang terpancar ini bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan,
bahkan mematikan, membinasakan hidup kita. Oleh karena itu kita perlu jagai hati kita, supaya yang keluar dari hidup kita adalah kehidupan, kemenangan, keberhasilan. Yang setuju katakan, amin. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Nah, kenapa kita harus menjaga hati kita? Nah, saudara perhatikan ini. Yang pertama, mari buka Amsal pasal 27 ayat yang ke-9. Amsal 27 ayat yang ke-9. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan, perhatikan ini, merobek jiwa. Jadi dari ayat ini perhatikan saudara, hati kita ini mudah untuk robek, mudah untuk terluka. Jadi saudara harus tahu bahwa hati kita ini adalah rapuh adanya, makanya perlu dijagai. Nah saudara, melihat contoh hati yang mudah robek ini, kita bisa melihatnya dari Kejadian pasal 4. Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai 8. Satu contoh cerita yang nyata yang pernah terjadi di Alkitab, bahwa hati seseorang itu mudah sekali untuk robek, mudah sekali untuk terluka. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, perhatikan, mempersembahkan sebagian dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan ini. Lalu hati Kain, begitu korbannya tidak diindahkan, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, perhatikan ini, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena hatinya luka. Karena hatinya panas. Melihat persembahannya tidak diterima, tetapi persembahan adiknya diterima. Hatinya menjadi iri. Setelah itu panas dan menyimpan dendam. Pada waktu itu dia ajak adiknya ke padang dan tiba-tiba di sana, apa yang sudah dia simpan dalam hatinya, hati yang robek, hati yang luka, menimbulkan kebencian. Maka disitulah Kain melakukan pembunuhan. Coba saudara lihat ya, kalau kita nggak jagai hati kita, maka hati kita akan mudah rapuh, mudah robek, ya mudah terluka, mudah untuk sakit.
Yang mau jaga hatinya katakan amin. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yang kedua, kenapa hati ini perlu dijaga? Matius pasal 15 ayat 19. Dikatakan demikian, Matius 15 ayat 19. Perhatikan, karena dari hati, perhatikan, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau hati ini tidak dijagai, maka dari hati ini bisa timbul segala pikiran, naik ke pikiran, menimbulkan pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi saudara, waktu hati kita nggak dijaga, terus hati kita robek, terluka, hati kita sakit, maka itu akan naik ke pikiran, menimbulkan pikiran yang jahat. Coba saudara untuk mengerti ini, lihat contoh lagi di Alkitab, dalam 2 Samuel pasal 13. Saya akan membacakan ayat 22. Dikatakan demikian, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon. Perhatikan, Absalom membenci, bergaris bawah itu, membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Perhatikan ya, ini adalah cerita di mana Amnon dan Absalom, mereka itu bersaudara, kakak adik. Amnon itu paling sulung, cuma beda ibu, sama-sama anaknya Daud. Nah, Absalom ini punya adik yang sangat cantik namanya Tamar. Nah, saudara, singkat cerita, Amnon ini pada satu kali memperkosa, ya, jatuh cinta tetapi nggak kesampaian, akhirnya memperkosa adiknya Absalom yang bernama Tamar. Nah, apa akibatnya begitu Absalom tahu akan hal itu? Maka dikatakan tadi Absalom tidak berkata-kata, ya, dengan Amnon, jadi nggak ngomong, ngediamin Amnon. Kenapa? Karena dia benci, hatinya sobek, hatinya terluka, hatinya pahit karena adiknya diperlakukan seperti itu. Nah, perhatikan ya, tetapi Absalom, ya, membiarkan hatinya itu terluka dan tidak menyelesaikan. Apa akibatnya? Nah, kalau anak-anak muda, adik-adik semua baca ayat 23, ya, sampai dengan ayat 39, maka disitulah Absalom dari hati itu naik ke pikiran. Maka timbullah pikiran yang jahat, yaitu membunuh, ya, membunuh Amnon, bahkan merencanakan membunuh Daud bapaknya. Dan memang terjadilah. Maka kebencian itu naik ke pikirannya. Dari pikiran merencanakan yang jahat, maka terjadilah pembunuhan seperti Kain membunuh Habel. Tetapi pada waktu itu Absalom menyuruh, oleh perintah Absalom, maka disuruhlah pegawai-pegawainya untuk membunuh Amnon. Tapi otak perencanaannya
adalah Absalom. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa mempunyai rancangan pembunuhan terhadap orang lain? Itu timbulnya dari hati yang terluka. Makanya kalau hati nggak dijagai, akan naik ke pikiran, akan menimbulkan pikiran yang jahat. Jadi kita perlu jaga hati kita. Yang setuju katakan amin. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Saya akan bagikan dua hal saja bagaimana menjaga hati kita. Mazmur yang pertama, Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ini caranya Tuhan mengajar. Kita mesti simpan firman. Kita mesti suka baca firman. Kita mesti isi hidup kita. Hati kita ini diumpamakan oleh firman itu tanah. Hati ini harus menjadi tanah yang subur, yang harus selalu ditaburi dengan benih-benih firman. Saya mengibaratkan seperti balon yang diisi dengan gas. Pada satu kali balon itu kalau ditekan, kalau dihimpit, maka yang akan keluar tidak ada lain, yaitu gas. Kalau hidup kita ini diisi dengan firman, dipenuhi dengan firman, setiap hari suka membaca firman, merenungkan firman, bahkan melakukan firman. Firman itu menjadi habit, menjadi kesukaan untuk kita lakukan. Maka saya percaya hati ini akan dipenuhi dengan firman. Dan pada waktu kita mengalami tekanan, kita mengalami himpitan, kita mengalami masalah, hati kita nggak akan terluka. Pada waktu kita mengalami itu, yang keluar nanti dalam hidup kita adalah firman. Dan firman itu menjaga kita, menjagai hati kita, supaya hati ini tidak robek, tidak terluka, ya, tidak menjadi pahit. Itulah firman berkuasa untuk mengcovering, menjagai, menolong kita, menjagai hati kita. Yang mengerti katakan amin. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Yang terakhir, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab berkata kita ini diminta untuk membuang semua kepahitan, semua kegeraman, semua kebencian. Gimana cara buangnya? Tidak ada jalan lain. Seperti yang Alkitab katakan, kita mesti mau mengampuni. Kita mesti mau melepaskan pengampunan. Dengar baik-baik, pengampunan itu bukan pilihan.
Pengampunan itu adalah perintah Tuhan yang harus dijalankan. Dengan melepaskan pengampunan menurut ayat ini berarti kita menerima pengampunan. Kita boleh tidak mau mengampuni bila kita tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak muda yang hari ini masih butuh pengampunan dari Tuhan? Oh, saya percaya semua kita butuh pengampunan. Berarti kita mesti mengampuni. Dan pengampunan dari Tuhan itu dasarnya adalah permintaan ampun kita dan pemberian ampun kita kepada orang lain. Itu satu paket. Gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa minta ampun sama Tuhan, tapi sementara kita gak mau mengampuni orang lain. Ya, dengan kita tidak mengampuni, itu berarti seumpama kita yang minum racun, tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Nggak mungkin ini. Ya, jadi pengampunan itu satu paket, yaitu permintaan ampun kita pada Tuhan dan kita mau melepaskan pengampunan. Dan itu membuat hati kita yang kotor, yang penuh dengan dendam, kebencian, itu akan dibuang. Dengan melepaskan pengampunan itu berarti juga membuang semua kepahitan, membuang semua kebencian, membuang semua yang jahat dalam hati kita. Saya berdoa hari ini, biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih anak-anak muda. Lewat tubuh dan darah Tuhan yang sebentar lagi engkau akan nikmati. Biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih dan memampukan engkau untuk bisa mengampuni orang-orang yang selama ini menyakitimu. Mungkin di antara anak-anak muda yang sedang mengikuti program ini, mungkin kau pernah dilecehkan. Mungkin kau pernah disakiti oleh orang tuamu, oleh papahmu. Ya, engkau pernah disakiti oleh teman-temanmu. Engkau pernah dibully. Engkau pernah direndahkan orang lain. Mungkin ada yang pernah diperkosa. Tapi hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau mau menang, kau mau jaga hatimu, kau mesti rela untuk melepaskan pengampunan. Ingat, pengampunan itu satu paket. Kita minta ampun sama Tuhan, tapi saat itu juga kita juga mau melepaskan pengampunan buat orang lain. Saya berdoa hari ini, waktu engkau melepaskan pengampunan, seperti Tuhan sudah mengampunimu, maka segala yang jahat dalam hatimu, yang pahit, yang sakit, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan amarah akan dibuang semua. Sehingga hatimu dipenuhi dengan hati Kristus, hati yang penuh kasih dan memancarkan kehidupan, keberhasilan, kesembuhan, terobosan, kesuksesan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan suci. Katakan sama-sama. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari anak-anak muda, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari periksa hatimu. Kalau engkau simpan ada kepahitan hari ini, engkau simpan ada ganjelan, ada sakit hati, ada kebencian dengan orang lain, mari sebelum kau menikmati tubuh dan darah Tuhan, lepaskan dulu pengampunan buat orang itu. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Apapun yang kau alami, minta kekuatan Tuhan untuk kau bisa mengampuni hari ini. Kita diminta untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan,
kita harus rajin menjaga hati kita. Karena disinilah yang menentukan keberhasilan, kesuksesan, kehidupan, kesembuhan dalam hidup kita. Mari saya beri waktu untuk berdoa. Kalau ada ganjelan, lepaskan pengampunan dulu. Kalau ada dosa yang diingatkan Tuhan, mari minta ampun terlebih dahulu. Ampuni kami pagi ini. Ampuni kami Tuhan hari ini. Ampuni dosa-dosa kami. Seperti kami juga mengampuni. Seperti juga Tuhan mengampuni kesalahan kami. Kami juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Kami lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti kami, yang sudah melukai kami, yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kami mau mengampuni mereka hari ini. Mari anak-anak muda yang sudah berdoa, minta ampun dan melepaskan pengampunan. Sekarang angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yang mengampuni dosa-dosamu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan memberkati hidupmu. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami disucikan, diampuni, dipulihkan. Kami siap menjaga hati kami, Tuhan. Kami mau hati kami ini berkenan pada Tuhan. Kami sadar hati kami ini memancar kehidupan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Kami dipulihkan, kami diberkati.
Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak muda dimanapun mereka mengikuti streaming ini. Berkati dengan berkat yang terbaik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Hari anak-anak muda, sekarang angkat kedua tanganmu sebelum kita mengakhiri ibadah online 1 PM siang ini. Terimalah berkat Tuhan, biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kalian semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah. Amin.